Halo, kembali pada update Gudang Saham Mingguan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham otomotif. Seperti biasa kita mulai dulu dengan pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita sudah gambarkan dari berbulan-bulan yang lalu downtrend yang terjadi sejak Januari. Setelah tembus dari awal Oktober kembali naik. IHSG saat ini tertahan di all time high di angka sekitar 6.700. Jadi pada hari Jumat kemarin sempat tersentuh di 6680. Tapi kalau kita lihat chart mingguan, all time high IHSG ini di 6.700. Jadi hampir tertembus. Bisa saja IHSG pada minggu ke depan akan naik dulu sebelum kembali turun seperti panah yang kita gambarkan. Jadi ini cuma estimasi support-supportnya. Jadi ada support sebenarnya di angka 6.500 dan support kecil di 6.375. Apakah itu wajar? Ya itu sangat wajar karena IHSG naiknya sudah banyak. Tapi apakah pergerakan IHSG seperti itu atau tidak, kita harus melihat pergerakan minggu-minggu ke depan. Bagi yang ingin membeli, seperti terlihat di sini, IHSG sudah terlihat sangat mahal ya. Jadi kita harus wait and see dulu. Kita mulai ke saham pertama untuk otomotif adalah Astra International, ASII. Ini sudah sempat kita gambarkan dari bulan Juli, Agustus lalu ya, adalah ini yang namanya rounding bottom. Jadi setelah break tembus dari kotak sideways ini, Astra International sudah tembus dari downtrendnya, nah jadi berlanjut naik. Karena turunnya juga seperti rounding, seperti itu, maka naiknya juga akan seperti itu. Jadi kalau melihat seperti ini, bisa saja minggu depan IHSG turun sedikit ke area 6.050, lalu naik lagi. Tapi kalau kita melihat pola volume ASII, ini sangat jelas masih sangat bullish untuk naik. Jadi ASII ini sangat baik kesempatannya untuk naik ke 7.000. Jadi ditunggu saja. Lalu setelah 7.000 kita akan evaluasi lagi apakah ASII konsolidasi sebelum naik atau turun seperti biasanya membentuk cup with handle. Ya, itu nanti kita lihat setelah ASII menyentuh angka 7.000 ini. Lalu berikutnya adalah Indomobil, IMAS. Nah, IMAS ini saat ini kita gambarkan lagi downtrend setelah sempat turun dari bulan Agustus lalu. Jadi ini masih downtrend, mencoba untuk menembus angka 1160. Kalau sudah bisa, maka akan melaju ke resistance berikutnya di 1270. Pada waktu itu sempat tercapai di 23 Agustus 2021. Lalu kita bisa melihat pergerakan berikutnya. Kalau sudah naik seperti itu, apakah turun dulu ke arah 1100 atau langsung naik? Tapi kalau memang angka 1270 ini bisa ditembus, target berikutnya untuk Indomobil adalah angka 1640. Ini juga high yang terjadi di bulan Januari lalu. Ya, jadi ini masih jauh perjalanan IMAS, tapi paling tidak IMAS harus bisa menembus 1160, 1170 supaya tidak downtrend jangka menengah ini. Berikutnya adalah saudara kembarnya IMJS. Walaupun demikian pergerakannya beda karena IMJS sudah naik di atas angka Januarinya. Saat ini turun lagi berada di support kuat 440-an, konsolidasi tapi belum sempat mampu untuk naik kembali. Nah, kalau IMJS turun kembali menembus di bawah low terendahnya, saat ini berada di 430, maka IMJS berkemungkinan turun ke 370 karena IMJS ini naiknya sangat kencang di bulan Agustus, jadi tidak ada support. Jadi kalau support ini 430 saat ini ya, low-nya di 7 Oktober bisa ditembus, kemungkinan besar akan turun ke 370. Itu atau selanjutnya support selanjutnya adalah di 320. Jadi untuk IMJS harus berhati-hati, tetapi secara overall masih berada di support kuat. Untuk berikutnya adalah saham MPMX Mitra Pinastika Mustika, berada di
sideways-nya sejak Juni, lalu pada bulan Oktober, September lalu naik, sekarang sideways lagi turun, tapi kalau kita gambarkan tren kecilnya saat ini mengerucut. Ya, jadi kalau kita boleh estimasi, mungkin paling lambat di awal November akan jalan. Ya, bisa saja jalan turun ke bawah, ya ke level 675 atau langsung naik. Level yang harus dilihat saat ini untuk kenaikan NPMX adalah di atas 770. Kalau memang naik di atas 770, maka downtrend kecil ini sejak bulan Mei ditembus, kemungkinan besar langsung mencapai 870 karena ada gap setelah mencapai 790. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah saham GJTL, Gajah Tunggal, ini pembuat bahan. Nah, kita lihat di sini GJTL makin mengerucut, membuat pola falling wedge. Jadi kalau sudah tembus di atas angka 760 akan naik, tapi saat ini kita patok dulu di resistance berikutnya di MA-nya di 810. Jadi setelah di situ baru kita lihat lagi apakah mampu naik ke level 960. Jadi untuk jangka pendek kita tidak positif karena selama ini GJTL ini turunnya pelan-pelan, jadi naiknya juga mungkin pelan-pelan. Ya, seperti itu. Lalu saham berikutnya adalah Auto. Auto sudah lumayan bagus ya, Astra Auto Park. Ini di downtrend jangka menengah sudah turun dan ditembus pada waktu 4 Oktober. Kebetulan juga menembus sideways yang di bawah ini selama bulan Agustus sampai Oktober, jadi bagus. Nah, saat ini kita tidak melihat ada pijakan, jadi kemungkinan juga auto akan sideways dulu di area ini. Kalaupun naik, agak sulit ya untuk naik di 1300, jadi harus naik turun dulu lah, seperti itu. Tapi ya kita tidak menutup kemungkinan juga auto akan naik ke 1300 dengan sangat cepat. Cuma untuk lebih amannya sebaiknya auto beristirahat dulu di level-level resistance ya. Bisa di sini saat ini atau bisa juga di resistance 1200. Di situ sempat ada aktivitas seperti itu. Setelah itu ini saja untuk saham-saham otomotif. Jadi moga-moga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan.